Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kita masih membicarakan Pak Arief Hidayat yang mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Setelah kemarin kita membahas mengenai bagaimana proses ya, katakanlah apa ya, proses pergantian syarat lah begitu ya. Apa itu istilahnya tuh? Revisi. Proses revisi. Aduh, ini kalau lagi siang-siang begini dekat-dekat kebuka semakin susah berpikir ini. Apa tadi? Revisi pergantian atau revisi umur wakil presiden di dalam mengikuti kontestasi politiknya wakil presiden begitu ya, yang mana seharusnya itu 40 tahun ini menjadi tidak 40 tahun di bawah itu. Dan kita sudah membahas kemarin bahwa itu diantaranya ada campur tangan namanya Jokowi, dan ini bukan analisa begitu ya, ini sudah perkataan yang berdasarkan fakta, malah jejak faktanya itu ada, yaitu disanksi ya oleh Dewan Kehormatan. Jadi melanggar etis begitu ya, melanggar etika. Nah, yang menarik dari beberapa kolom komentar itu ada yang mengatakan bahwa percuma begitu ya Pak Arief itu sekarang berbicara ya, kenapa tidak dari dulu begitu. Nah, ini harus difahami dulu ya, bahwa kita ini sekarang sedang berada di dalam ruang dialektika, sedang berada di ruang publik, yang mana di dalam sistem demokrasi ya, ruang publik itu tidak memiliki otoritas. Ruang publik itu tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Tetapi ruang publik itu adalah ruang yang paling penting, sehingga kalau di dalam jam tangan itu dia seperti gear yang paling kecil ya. Gear itu apa sih bahasa Indonesia itu? Tuliskan di bawah komentar ya. Apa gear itu? Yang gerigi ya, yang gerigi-geriginya itu. Nah, itu yang paling kecil. Dia kecil, tapi dia itu menggerakkan gear yang lebih besar lagi. Nah, disitulah adanya ruang publik. Jadi di dalam ruang publik itu penting sekali orang siapapun itu berbicara tentang kebenaran, tentang apa yang dia alami, itu sangat penting begitu ya. Dan inilah yang sedang kita bicarakan saat ini dalam hal ini, yaitu Pak Arief Hidayat. Dan Pak Arief ini sudah melakukan apa yang paling bisa beliau lakukan saat itu, yaitu menolak kasus ini dilanjutkan begitu, menolak permohonan ini dilanjutkan. Itu yang dilakukan oleh Pak Arief, dan diantaranya juga Pak ya satunya lagi itu, Masya Allah, saya itu kalau nama lupa terus ya, apalagi lagi kurang ion kayak gini. Saldi Esra kalau tidak salah ya. Ya itulah, tolong tuliskan lagi di bawah kolom komentar, saya mah cepat lupa kalau nama itu. Daripada ini saya nginget-nginget nama orang makin banyak lagi, mending kita langsung saja saksikan apa yang dibicarakan oleh Pak Arief. Itu adalah lanjutan dari yang sudah ada kemarin ya. Kasusnya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu mendapat sanksi oleh Dewan Etik. Karena itu berarti ada terbukti bahwa Pak Anwar Usman yang memerintahkan kepada Muhyiddin untuk memerintahkan pegawai itu untuk itu. Iya. Inilah yang kemarin saya sebut, mereka itu keluarga penjahat ya. Negara kok dikadalin. Ya, maka kemudian keluarlah apalagi namanya itu sanksi itu ya. Iya. Tapi pemerintah atau tidak, saya tidak tahu persis. Tapi yang di dalam persidangan kan berita acaranya juga kita tidak tahu. Iya. Tahu-tahu Ketua MK mendapat sanksi dari Dewan Etik yang diketahui oleh Pak Jimli Asidiki. Oke. Jadi yang tahu betul tentang permasalahan ini adalah Pak Jimli yang saat itu menjadi hakim ya bagi sidang kode etiknya Anwar Usman. Itu yang paling tahu Pak Jimli itu. Cuman Pak Jimli tidak terlalu banyak bicara. Nah, ini yang saya maksud ya. Harusnya Jimli Asidiki juga ngomong, bicara seperti Pak Arief Hidayat ini. Itu makanya penting berbicara itu di ruang publik. Ada bagian yang agak penting tadi itu. Dalam kebiasaan MK itu kan tidak diperbolehkan atau apa? Atau adakah aturan internal yang mengatur soal itu, bahwa
berkas yang telah dicabut itu tidak boleh on kembali atau dikembalikan. Ya, selama ini yang sudah ditarik langsung kemudian diagendakan menjadi suatu perkara itu yang sudah selesai. Dianggap selesai, kemudian di rapat pemutusan hakim surat perkara ini ditarik gitu. Sehingga pada waktu itu diteruskan pada hari Seninnya ada rapat pemutusan hakim yang membahas masalah ini. Ini sudah ditarik, tapi ditarik kembali suratnya. Nah, itu kemudian rapat pemutusan hakim memutuskan supaya kita mengadakan kembali sidang pendahuluan untuk meminta klarifikasi ini sebetulnya gimana sih maunya. Nah, dalam rapat pemutusan hakim itu ditentukan ada sidang pendahuluan kembali, mengundang kuasa hukum atau prinsipalnya untuk hadir dalam sidang pendahuluan yang agendanya meminta klarifikasi. Ini betul ditarik atau penarikannya ditarik kembali gitu. Hasilnya? Hasilnya ada miskomunikasi. Katanya ada miskomunikasi antara kuasa hukum dengan pemohon prinsipal yang mahasiswa UNS itu. Nah, kuasa hukum merasa ini karena saya tidak ada komunikasi, kemudian ternyata pemohon prinsipal minta ini supaya diteruskan kembali, sehingga surat yang sudah saya kirim saya tarik kembali begitu. Itu kan narasinya dia. Ya. Bisa-bisa saja lah dia berbicara. Bisa begitu. Tetapi kan setahu saya MK itu adalah lembaga yang punya aturan yang saklek sekali. Ya. Kenapa kemudian ternyata ini bisa jebol? Sebentar, ini betul perkataan Pak Akbar Faisal ini. Lihat kemarin bagaimana Pak Refli Harun saat beliau itu ingin mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Itu memang aturannya sangat saklek sekali, tidak bisa tiba-tiba diterima begitu ya. Ini harus sesuai apa legal standingnya, kemudian apa yang sebetulnya dituntut itu harus ada. Nah, ini tiba-tiba di eranya adik iparnya Jokowi begitu yang meloloskan Gibran menjadi wakil presiden, seperti ini keadaannya. Nah, itu yang saya merasa bahwa itu ada yang saya sebut dalam dissenting opinion saya. Ada atmosfer yang negatif itu. Ada suasana yang negatif itu. Ada apa ya saya istilahnya, aura yang negatif kalau tidak salah saya disebut di situ. Ini aneh ini perkara ini. Betul. Nah, anehnya bagaimana kemudian setelah itu, oh ternyata ini tidak jadi dicabut karena kesalahan dari kuasa hukum yang mencabut tanpa konfirmasi atau tanpa mendapat persetujuan atau berbicara dengan pemohon prinsipal. Ya sudah kalau begitu, karena perkara ini sudah begitu, maka kemudian di rapat putusan hakim ini tidak jadi dicabut. Terus bagaimana? Ya harus kemudian dirapatkan kembali untuk membahas hal itu. Nah, itu janggal ya kita katakan. Dan hakim itu harus ikut hati nuraninya. Di antaranya itu ya. Jadi kalau misalkan melihat ada kejanggalan seperti misalkan fakta-fakta hukum yang tidak berkesesuaian begitu ya, karena bisa jadi juga si hakim itu punya naluri bahwa ini saksinya kontradiktif, tidak benar, misalkan begitu ya, kalau di dalam sidang pidana dan lain sebagainya, itu harus ikut apa kata hatinya. Itulah ijtihadnya siapa? Hakim. Ya bukan, tapi hati nurani jelas bukan cuma satu-satunya, harus memakai logika deduktif yang benar. Dan Pak Arief ikut rapat itu meskipun secara terpaksa gitu. Saya ya pada waktu itu kita kan 9 harus rapat putusan hakim hadir. Tapi pada waktu itu diteruskan, saya kemudian ini kok aneh. Makanya saya terus bilang, oh ya kalau itu aneh, yang 3 itu sudah putus namanya open legal policy ditolak. Kenapa ini kemudian diteruskan rapat begini? Nah, yang aneh kembali, pada waktu memutus yang 3 itu ketua itu tidak hadir. Yang memimpin memutus 3 itu adalah wakil ketua. Wakil ketua saya tanya, ya kebetulan saya yang menanyakan, wakil ketua kenapa Pak Ketua tidak hadir? Wakil ketua yang dimaksud siapa Pak? Pak Saldi Isra yang Saldi Isra. Saya tanya, Prof Saldi, kenapa Pak Ketua nggak hadir? Terus Prof Saldi
menyampaikan begini, Pak Ketua nggak hadir, katanya bilang ke saya ada konflik kepentingan sehingga saya tidak usah hadir gitu. Nah karena itu, tapi memang selama ini di MK itu nggak ada sih namanya konflik kepentingan, nggak ada kan. Tapi dia menyatakan saya ada konflik kepentingan. Pada 3 kasus, Tiga berkas. tiga permohonan. Permohonan ya. Ya itu dipimpin RPH-nya hanya 8 orang, dipimpin oleh Prof. Sardi. Alasannya itu tadi. Ya alasannya itu Prof. Sardi menyatakan dalam persidangan dalam RPH mengatakan begitu. Ya sudah, tanpa beliau, tanpa bos kita itu kita putus, ditolak gitu. Tapi kemudian yang satu itu yang sampai hari Senin kemudian sudah dikonfirmasi, kemudian kita rapatkan, nggak perlu pleno pembuktian karena sama kan sebetulnya, gampang kan ini. Tapi kemudian bos kita hadir, rapat dipimpin oleh bos kita. Prof. Sardi enggak mimpin. Saya tanya waktu itu, saya sendiri yang kemudian nanya. Loh, bos kok kemudian sekarang hadir, kenapa? Saya kemarin bukan apa-apa tapi karena saya sakit perut gitu. Ya memang ya nggak bisa menolak kan, memang nggak ada, sebetulnya nggak perlu ada konflik kepentingan dan sebagainya. Tapi bisa saja hakim Mahkamah Konstitusi itu menyatakan hak ingkar, saya tidak ikut memutus, itu boleh saja gitu. Oke, ini menarik ya. Terlihat si Anwar itu apa begitu pada akhirnya nih, si Anwar Usman itu dia itu tidak mau memutus. Itu kan berarti ada 4 perkara tuh. Yang mana 4 perkara itu sama bertalian dengan ambang batas umur ya calon wakil presiden, katakanlah demikian. Yang mana tadinya itu 40 tahun mau dikurangi. Ada 4 kasus nih yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Nah, dari 4 kasus ini yang 3 kasus kan ditolak. Yang menolak itu bukan, atau yang memutus penolakan ini, dia tidak dihadiri oleh si Anwar Usman. Yang mana kita bisa melihat bahwa Anwar Usman itu tadi mengatakan kepada Pak Arief ya, kenapa Anda tidak hadir? Kemudian kata Pak Anwar, saya sakit perut. Tapi tatkala dikonfirmasi kepada Pak Saldi Isra, bukan sakit perut, alasan kepada beliau itu apa? Konflik kepentingan. Yang mana saya rasa di sini ada berbohong jelas begitu ya. Karena ini 2 orang ini kita percaya Pak Saldi dengan Pak Arief Hidayat. Berarti kan yang dikatakan kepada Pak Saldi bukan dikatakan kepada Pak Arief Hidayat. Ada apa di sini berarti? Ada bohong dari siapa? Dari Anwar Usman. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apa yang melandasi dia itu berbohong? Nah, ini ruang analisa. Ini bukan fakta, ini ruang analisa. Yang mana saya melihatnya, ini sudah ada tekanan dari Jokowi. Jadi dia itu tidak mau bertanggung jawab kalau memang misalkan sampai ini tidak lolos. Lah makanya tatkala dia itu masuk kepada yang meloloskan, dia sendiri yang meloloskan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya lihat. Jadi memang ada tekanan ini. Sekali lagi, ini keluarga memang keluarga penyamun ya, keluarga biadab. Yang jadi permasalahannya apa? Begini, ini konstitusi Bung, begitu. Itu permasalahannya. Tatkala konstitusi ini dia diutak-atik oleh sebuah keluarga, maka sejatinya negara ini sedang mereka colong. Jadi konstitusinya itu mereka yang menginginkan, bayangkan. Ya, konstitusi negara kita ini yang menginginkan itu keluarganya Jokowi. Makanya kalau misalkan dia sampai dikatakan raja Jawa gitu ya dan sebagainya, saya rasa itu tidak berlebihan. Karena dalam kenyataannya sudah sejauh itu Jokowi itu merusak, mempenetrasi konstitusi negara kita. Jadi tidak bisa pada akhirnya kita itu membiarkan orang seperti Jokowi ini, tidak bisa. Karena tadi ya, orang yang akan mendapatkan keuntungan dari negara ini pada akhirnya hanyalah orang-orang yang dekat dengan keluarga itu. Jadi kompetisi sudah tidak ada pada sebuah negara itu pada akhirnya. Kemudian prestasi juga tidak berharga pada akhirnya, asal dekat dengan mereka saja, dan itu terbukti kan. Asal anaknya Jokowi jadi wakil presiden, asal menantunya dia jadi gubernur di mana kayak begitu ya, tuh sudah terjadi, dan ini buruk sekali begitu. Nah, kemudian Anda mau mengatakan hal-hal seperti ini tidak penting dibicarakan di hadapan publik. Penting, bicarakan saja dulu. Ini nanti akan, kalau terus-menerus seperti ini akan bergeser kalau penuh media kita itu penuh memberitakan kebiadaban keluarga penyamun ini.
saya rasa tidak akan butuh waktu lama begitu ya untuk ada perubahan pada dunia nyatanya. Cuman tadi ya, permasalahan seperti ini memang harus dibicarakan dan harus menjadi pusat perhatian begitu. 3 permohonan itu sidangnya berbeda-beda, Pak Arief. Sidangnya berbeda-beda. Dan kalau menggunakan penjelasan dari Pak Anwar Usman mengatakan sakit perut, berarti 3 sakit perut pada 3 persidangan itu? 3 itu disidangkan, di RPH-kan bersamaan. Oh, oke. Karena permohonannya sama, Akhirnya maka di-RPH-kan. akhirnya ditolak oleh hakim. Dan itu 8-8-nya 7 menyetujui untuk menolak, 1 Guntur Hamzah yang menyatakan dissenting opinion. Artinya sama Karena sekali mengabulkan. sebenarnya nggak ada sebenarnya yang setuju ya. Apanya? Pada persidangan awal itu dari 8 hakim itu sama kan dengan sebenarnya tidak ada yang menerima kan sebenarnya kan gitu ya. Kan 7 yang menolak, 1 dissenting. 1 dissenting. Dissentingnya apa? Dissentingnya dia mengatakan mengabulkan. Oh, berarti hanya Guntur Hamzah Hanya yang Guntur Hamzah yang mengabulkan. Oke. Jadi yang lain termasuk Pak Manahan itu termasuk yang tadinya menolak. Terus kemudian untuk yang perkara 90 itu dirapatkan kembali, yang memimpin pos kita itu, karena saya tanya, kenapa yang kemarin nggak hadir? Saya sakit perut. Oh, ya sudah, kita memang tidak bisa apa-apa kan? Iya. Karena memang benar, Iya. tidak ada hak ingkar, nggak ada konflik kepentingan juga nggak ada selama ini. Ya sudah, kita rapat. Rapat itu yang seru sekali. Saya merasakan ada atmosfer negatif. Mulai sejak itu sudah ditarik, kembali. Kemudian ini bagaimana? Akhirnya saya walk out dalam rapat musyawarah hakim. Nah itu ya, jadi jangan dikatakan percuma. Pak Arief ini sudah berlaku sebagaimana kewenangannya saat itu, dan sekarang berani berbicara, sudah bagus. Nggak kayak siapa Jibli Asidiki juga begitu, ngomongnya ngelantur, nggak ngomongin fakta dia itu. Ya, nih ya, dalam posisi seperti ini orang menjadi hakim, apalagi dalam hal ini adalah hakim konstitusi yang bersentuhan secara langsung dengan proses anak haramnya konstitusi itu, si Gibran itu. Ini pembicaraan bicara fakta seperti ini penting. Jadi bukan berbicara tentang opini. Kalau Jibli Asidiki itu kan banyaknya, ya menurut saya itu tidak ada pelanggarannya karena saya tidak mendapatkan ada pelanggaran, bla bla bla. Lah itu makan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Kalau misalkan ke dalam masyarakat itu, bicarakan saja faktanya bagaimana, biar masyarakat nanti yang menilai, begitu. Itu yang nanti kalau di dalam permasalahan yang sudah jelas ada permasalahan hukumnya kan disebut whistleblower itu. Nah itu ya, jadi ini sangat bagus sekali apa yang dikatakan oleh Pak Arief, dan saya kira makin banyak orang seperti Pak Arief Hidayat ini makin bagus. Dan ini juga si Anwar Usman ya, dia itu tidak konsisten. Yang mana kalau dia itu konsisten, si Anwar Usman itu seharusnya kan dia juga tidak memutuskan dalam persidangan yang meloloskan permohonan itu. Tapi dia kan mau dilihat sebagai pahlawan sama Jokowi, masa udah dijadiin adik ipar. Nggak ada jasanya kan begitu. Jadi yang atas 3 tuntutan ini si Anwar Usman itu tidak hadir dengan cara berbohong tadi kan, karena memang tidak mau memiliki tidak mau dicap sama tuannya atau may we say Tuhannya ya, si Jokowi itu udah dijadikan adik ipar, kok perkara kayak gitu aja nggak bisa mutusin. Itu yang kita lihat, yang kita analisa pada akhirnya. Faktanya dari mana? Faktanya si Anwar ini tidak hadir dengan alasan konflik of interest, tapi sama Arief Hidayat ngomongnya sakit perut, bohong itu. Pak Arief walkout. Saya walkout. Saya mengatakan saya tidak ikut bertanggung jawab dengan ini karena yang 3 itu sudah jelas-jelas kita tolak. Kenapa kayak begini kok kembali dibahas lagi dengan ramai begini? Berapa orang yang bersikap sama dengan Pak Arief? Yang walkout hanya Iya, saya. Saya keluar, saya tidak ikut membahas dalam RPH. Baik, nah ini kan bagusnya semuanya itu walk out, bagusnya. Ya makanya mungkin yang lain tidak akan berani untuk membicarakan itu, karena pada akhirnya ya, kalau Anda itu punya integritas dan Anda itu melakukan apa yang menurut Anda benar, kemudian Anda katakan itu hadapan publik sebagaimana adanya, Anda tidak akan malu. Tapi bagaimana orang-orang yang ada pada saat itu di ruangan itu bareng rapat sama Pak Arief Hidayat, apakah mereka akan memiliki keberanian berbicara yang sama seperti Pak Arief?
Saya rasa belum tentu, karena memang mereka juga pada saat itu, pada kala itu tidak innocent amat begitu ya, tidak suci amat pada saat itu. Kalau Pak Anwar Hidayat dengan bangga beliau mengatakan, saya tidak mau ikut-ikutan dalam permasalahan ini. Harusnya semuanya orang itu begitu, gak bakalan ada saat itu keputusan dirapatkan, ada keputusan dari awal harusnya jangan dirapatkan. Cuman ya kita juga kan tidak bisa menilai bahwa Anwar Usman itu bekerja sendirian, nggak bisa. Mau kenapa dijadikan ada 9 hakim di situ kan? Itu supaya memang terjadi suara mayoritas begitu. Dijadikannya 9 dan orang-orangnya terkenal, orang-orang yang berintegritas. Tapi pada kenyataannya ya tidak. Ferry Amsari itu banyak cerita di berbagai tempat. Nah, ini yang perlu saya luruskan, Ferry Amsari. Kalau Ferry Amsari mengatakan tidak ada persidangan sama sekali, itu salah. Yang ada, tidak ada sidang pembuktian untuk semua perkara itu. Kenapa? Karena jelas itu open legal policy, sudah jelas. Karena perkara yang sudah jelas di Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan pasal 54 Undang-Undang MK, maka tidak perlu dilakukan sidang pleno dalam rangka upaya pembuktian. Karena sudah jelas ini open legal policy, kan gitu. Jadi nggak perlu, sudah ada sidang pendahuluan terdiri dari 2 kali. Sidang pendahuluan pertama menerima permohonan. Setelah diregistrasi itu ketua membentuk panel, panelnya kemudian bersidang, meminta kepada pemohon untuk menjelaskan permohonannya. Ini benar permohonannya begini-begini, ya hakim pada waktu ada 2 agenda sidang pendahuluan. Yang pertama itu pemohon menyampaikan permohonannya, kemudian hakim panel 3 orang itu memberikan nasihat supaya permohonannya menjadi baik, menjadi bagus sesuai dengan PMK kita. Ada syarat formil, ada syarat material harus dipenuhi. Nah, itu yang selalu ada di persidangan Mahkamah Konstitusi ya, selalu ada hakim yang memberikan syarat formil dan material itu, seperti di sidang Refli Harun kemarin. Nah, setelah perbaikan diberi kesempatan 14 hari untuk memperbaiki. Setelah 14 hari diadakan sidang perbaikan permohonan. Bisa saja tidak 14 hari, kalau permohonannya sudah diperbaiki dan sudah dimasukkan, maka sebetulnya bisa diagendakan sebelum 14 hari. Tapi rata-rata para pemohon minta waktu sampai 14 hari karena supaya perbaikannya betul-betul bisa lebih baik. Nah, itu sidang yang kedua, penerimaan perbaikan permohonan semuanya juga sudah dilakukan. Cuman karena itu sudah nyata, sudah gamblang, sudah tidak perlu sidang pembuktian, maka tidak perlu ada sidang pembuktian untuk 4 perkara itu berdasarkan pasal 54 Undang-Undang MK gitu. Jadi tidak, kalau dikatakan tidak ada sidang sama sekali juga salah. Ada sidang pendahuluan pertama dan sidang pendahuluan kedua menerima perbaikan permohonan. Ketika perbaikan itu sudah dilakukan, masih ada sidang lagi? Enggak ada. Enggak ada lagi? Itu langsung di RPH-kan, rapat pemutusan hakim, untuk diambil keputusan. Itu didasarkan pada pasal 54 Undang-Undang MK. Dan Pak Arief? Sebentar, itu karena sudah jelas tadi kan permasalahannya, bukan permasalahan di MK itu, makanya langsung ditolak. Tapi yang satu ini kok malah diterima dan diputuskan diterima permohonannya. Nah, ini yang menjadi aneh. Ini menjadi aneh, makanya Pak Arief itu sampai walk out itu. Jadi ada beberapa, ini kan permasalahannya integritas hakim yang banyak sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan Ferry Amsari itu berkata mutlak tidak ada persidangan, ya itu salah juga, sebagaimana dikatakan oleh Pak Arief Hidayat begitu. Jadi tidak serusak itu juga Mahkamah Konstitusi ya, cuman memang saat itu ya serusak itu sampai anak ingusan jadi wakil presiden. Walkoutnya itu pada sidang rapat putusan hakim. Ya. Nah, itu yang kami pengen tahu, Yang Mulia Pak Arief. Apa gerangan pertarungan logika hukum yang diperdebatkan oleh para orang hebat hakim MK itu, nah hingga kemudian Bapak merasa tidak bisa ini dan saya harus keluar dari sini.
Boleh nggak kita mendengarkan itu? Karena gini Pak Arief, saya mohon maaf sekali Pak Arief ya. Kekecewaan saya kepada Anda di Mahkamah Konstitusi karena ini adalah pengkhianatan. Betul. Satu-satunya lembaga yang hari ini orang-orang seperti saya dan banyak orang lagi, iya masih ada MK. Begitu bahasa yang kita biasa dengarkan. Ketika lembaga-lembaga lain sudah mulai terbiasa mengkhianati kami, rakyat Indonesia, masih ada MK. Tetapi ketika ini terjadi pada putusan MK 90 ini, runtuh itu Pak. Sakit sekali kami. Betul. Sakit kami. Bahwa kemudian ada orang yang berbeda di dalam, terutama Pak Arief ya, apalagi melakukan walkout, itu kita hormati itu. Betul. Sejarah mencatat itu. Nah, itu sejarah mencatat itu. Pak Arief, kenapa beliau itu berani berbicara di hadapan publik? Karena beliau saat itu melakukan hal yang benar. Yang lain saya kira tidak akan berani berbicara seperti Pak Arief seperti ini. Kenapa? Karena saat itu mereka tidak melakukan hal yang benar. Harusnya semuanya walk out, begitu harusnya. Makanya ini kita juga ada analisa juga. Ini bukan salah Anwar Usman seorang. Saya kira begitu. Kan anak-anak kita nantinya mengatakan, oh ya, pernah ada orang-orang baik yang berada di komunitas yang tidak baik. Tetapi bagi saya pribadi, ini adalah pengkhianatan. Setengah mati pemimpin bangsa, mendirikan bangsa ini, untuk kemudian kita hianati dengan cara seperti ini. Betul. Maka kemudian saya ingin kembali, Pak Arief, apa yang terjadi pada saat-saat rapat-rapat, terutama pada pengambilan keputusan itu? Perdebatannya seperti apa? Jadi begini, perdebatannya itu kita bahas. Ada intinya, kita itu memberi kesempatan kepada generasi muda yang pernah memimpin negeri ini untuk bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden. Tapi kita nggak melihat, tapi satu yang muncul nama pada waktu itu, contoh adalah Emil Dardak. Itu muncul di dalam rapat putusan hakim. Ini loh, ada anak muda yang harus kita beri kesempatan untuk bisa dicalonkan jadi presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua, pengalaman di negara lain, pemimpin yang namanya Perdana Menteri atau Presiden itu juga sudah mulai ada yang usianya lebih muda daripada itu. Kenapa kita tidak memberi kesempatan kepada anak muda? Itu muncul. Saya masih hadir pada waktu itu, diskusi itu. Tapi kemudian begini, saya mengatakan, iya itu kita hargai. Kita bisa memberi kesempatan kepada orang-orang muda untuk memimpin. Karena apa? Orang muda sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dilihat dari usia, tapi dari kemampuan. Itu ternyata anak-anak muda sekarang itu banyak yang lebih pintar daripada orang-orang tua. Baik, ini kita harus berhenti di sini dulu ya, dan mungkin video ini akan kita lanjutkan lain waktu. Hanya saja ya, ini Pak Arief ini, beliau kan sudah jelas walk out dan beliau merasa adanya keanehan. Dan memang seharusnya kan demikian begitu ya. Karena permasalahan ini tadi yang mengajukan permasalahan dari awal siapa? Orang Solo. Kemudian permasalahan ini kapan datangnya? Waktu Jokowi lengser. Yang mana kebetulan punya anak, yang mana anaknya itu usianya belum 40 tahun. Jadi ini tambah satu lagi, ketua MK saat itu pamannya Gibran. Nah, fakta-fakta itulah yang menjadikan ada kejanggalan, karena pada akhirnya narasi-narasi itu bisa dibuat begitu. Dan kita itu sangat bodoh sekali, sebagaimana hakim-hakim yang ada di MK ini sangat bodoh sekali saat itu, karena kalau mereka itu tidak merasa ada keanehan. Ya sudah, ini bisnis as usual, kita berikan anak muda kesempatan untuk memimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa seperti itu? Kan tidak. Ini lihat dulu keadaannya seperti apa begitu. Ini nanti kita akan bahas lagi insyaallah. Saat ini kita sudahi saja di sini. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.